kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Sesuai dengan namanya ya, Nauti, 7 kebiasaan ini memang sengaja dibuat untuk diterapin ke semua anak-anak Indonesia. Gak usah ditanya tujuannya apa, ya supaya bisa terbiasa dengan pola hidup yang sehat lah. Sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Di bawah langit yang sama dengan langit para pahlawan dahulu, aku berdiri, membawa suara yang tak akan pernah padam, suara yang lahir dari luka, dari darah yang tumpah di tanah ini, dari doa-doa yang dibisikkan ibu bangsa ke masa yang dulu disebut masa penjajahan. Ketika bendera itu perlahan naik, diiringi lagu kebangsaan yang menggema, tahukah kau, ada tangis yang ikut naik bersamanya. Itu bukan sekedar kain merah dan putih, itu adalah luka yang dijahit menjadi harapan. Merah, darah yang mengalir dari pejuang tanpa nama. Putih, tulusnya hati yang memilih mati demi bangsa. Dan hari ini, ketika bendera itu kembali berkibar di atas kepala kita, aku berjanji menjaganya dengan seluruh hidupku. Ingatlah, kemerdekaan bukan warisan, tapi amanat yang harus dijaga setiap hari, setiap detik, dengan jiwa, dengan cinta. Asal-usul tradisi Molondalo. Pada zaman dahulu kala, di tanah Hulondalo, hiduplah wanita bijak yang bernama Olongia Biki. Istri dari tokoh adat terhormat bernama Tadu Lopolai. Mereka telah menikah, tetapi belum juga dikaruniai anak. Setiap malam, Olongia Biki duduk di bawah pohon beringin, memanjatkan doa agar diberikan keturunan. Hingga pada suatu malam, muncullah wanita tua berjubah putih yang tidak pernah terlihat di kampung manapun. Ia berkata, "Wahai Biki, tubuhmu adalah harapan bangsamu. Jika kelak mengandung, jangan lupa mengundang orang-orang untuk berdoa. Mau itu keluarga, masyarakat, atau siapapun. Sebab anak yang lahir dari rahim yang didoakan akan membawa berkat dalam negeri." Benar saja, beberapa bulan berikutnya,
Olonia Biki mengandung. Kampung bersuka cita, namun kehamilannya terasa berat dan sering membuatnya lemas. Maka Tadulopolai teringat pasal wanita tua yang berjubah putih. Ia pun mengundang para ketua adat, para ibu, dan pembuka adat untuk berkumpul. Mereka membacakan doa, mengusap perut Biki, menyanyikan syair, dan memberikan makanan tradisional sebagai lambang syukur setelah acara itu. Kesehatan Biki membaik dan 9 bulan kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki yang gagah, kelak dikenal sebagai Taudu Mulon Talo. Pemimpin yang pertama membawa nama Gorontalo ke seberang lautan. Sejak saat itu, setiap wanita yang mengandung anak pertama akan menjalankan ritual yang sama yang disebut Mulon Talo, berasal dari nama Molon Talo. Artinya mulo awal, talo lahir, dan berarti permulaan kelahiran. Tradisi itu diwarisi dari generasi ke generasi. Bukan hanya syukuran, tapi sebagai ikatan spiritual antara ibu, anak, keluarga, dan Tuhan. Nilai moral yang kita dapat di sini yaitu Molontalo mengajarkan pentingnya doa dan kebersamaan dalam menyambut kehidupan baru. Terima kasih. Nah, Nauti, sekarang aku juga masih ngobrol sama siswa berprestasi di SMP 13 Gorontalo. Kali ini kita udah bersama dengan Evan ya. Iya. Hai. Jangan keangan gitu lah. Jadi dia ini sebenarnya kalau misalkan kalian lihat tadi kan dia udah sempat storytelling ya. Iya. Tapi itu cuma satu dari sekian bakatnya Evan.
Jangan kemana-mana.
balik lagi nih di BOM Bakat Orang Muda. Ada bakat tari yang mau tampil nih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Samangkara, Bamanapur di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumanam ko bisa papare samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram 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 anak yang manis
barengan teman-teman dari SMP 13 Gorontalo. Tadi udah nunjukin bakatnya mereka. Langsung aja kita kenalan sama mereka. Ini ada Ibu Tuti juga di sini pembinanya. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu Ibu. Ada siapa aja? Hai, aku sama kan. Masih ya, masih bisa ya? Oke, terima kasih. Ini tim tari dadakan. Oke. Tapi alhamdulillah ini kelas 7 karena mereka dari kelas 7. Jadi kita mulai dari bulan-bulan kemarin kita sudah coba membuat tim untuk grup tari. Dan ini mereka berlima ini yang sudah lolos seleksi kemarin di antara beberapa yang mau dan juga ingin tampil karena ada yang pengen tapi masih takut. Nah, dan ini dimulai dengan Rodia. Ada Rodia, halo Rodia gitu. Hai, say hi to the camera. Nurain, Ririn, ini ada Naila dan juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, yang telah menciptakan makhluknya dengan sangat sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah, nabinya yang tercinta juga terpilih, serta dapat tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, serta umat pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang ilmu yang tinggi tanpa adab, ibarat api tanpa cahaya. Pendidikan adalah cahaya, dan menuntut ilmu adalah kewajiban. Islam menempatkan ilmuwan pada derajat yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Namun, di era digital ini kita tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berilmu, tetapi kita juga membutuhkan orang-orang yang beradab. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak kita. Maka harus kita tekankan dalam diri kita bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Mari kita gunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan keburukan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nauti, sekarang aku sudah bersama dengan Pak Kasim Daniel yang selaku Kepala Sekolah SMP 13 Gorontalo. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Iya, fun fact ini guru saya dulu loh. Pas SMA, sekarang udah jadi kepala sekolah aja. Saya kok nggak jadi kepala sekolah ya? Ya. Jadi Pak, tadi kan kita udah melihat semua penampilan siswa-siswa di sini, ya kan, dari awal sampai terakhir. Kita juga udah lihat banyak banget bakat-bakat yang sudah ada di sini juga. Mungkin bisa Bapak spill program-program unggulan yang dimiliki SMP 13 ini. Saya jelaskan dulu untuk tentang diri saya dulu. Oke. Yang pertama, saya bertugas di SMP Negeri 13 itu adalah PLT. Karena saya sekarang masih menjabat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gorontalo itu sebagai definitif. Oke. Jadi di sini saya bertugas hanya PLT. Dan itu berlaku sejak bulan akhir Juli ya, dari akhir Juli 2025 sampai dengan sekarang. Oke. Nah, olehnya itu saya sampaikan supaya mungkin bisa orang mendengarkan kenapa ini SMP 2 so di SMP 13. Jadi itu saya jelaskan. Jangan sampai bingung ya. Bingung orang. Jadi saya Kepala SMP Negeri Gorontalo sebagai definitif dan masih sekarang. Dan saya diberikan tugas tambahan sebagai PLT SMP Negeri 13. Nah, itu yang untuk pribadi saya supaya bisa jelaskan semua. Program-programnya gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau membandingkan, saya buat saja analogi ya. Tidak ada sekolah itu yang beda. Yang bedanya itu hanya sekolahnya, ya kan? Ya, background sekolahnya, jumlah siswanya, jumlah gurunya. Tapi kalau siswanya sama, jadi sekarang itu tidak pernah kita melihat. Bahkan saya pernah sampaikan pada anak-anak dan guru-guru, saya tidak pernah membedakan sekolah yang terkenal dan tidak terkenal. Tidak ada seperti itu lagi. Semua sekolah itu sama. Artinya mereka belajar matematika di sini sama juga dengan SMP 1, SMP 2.
Maka dari itu anak-anak kita harus motivasi. Jangan terlalu membedakan bahwa kita ini cuma sekolah di pinggiran kota. Tidak bisa. Sama. Yang saya khawatir jangan sampai siswa-siswa yang di pinggiran kota ini dia punya prestasi lebih tinggi daripada yang di tengah kota. Nah, sehingga anak-anak itu bisa diberikan motivasi seperti itu. Kemudian kalau soal prestasi, memang saya saja sebagai kepala SMP 2 Gorontalo yang hanya sempat di tingkat nasional itu hanya non akademik. Nah, di sini juga seperti itu. Walaupun di sini hanya sampai baru di tingkat kota. Belum lagi ini ada sebentar nanti tidak lama pertarungan prestasi FLS 3N. Mulai dari tingkat kota, provinsi sampai tingkat nasional. Dan mereka juga ikut. Cabang apa saja mereka ikut yang bisa diampui oleh sekolah itu. Seperti itu saya jelaskan yang singkat mengenai prestasi. Prestasi akademik itu memang kadang-kadang kita masih ada juga yang lebih tinggi. Seperti itu. Tapi itu soal biasa. Nah, itu yang barangkali saya jelaskan singkat mengenai prestasi baik akademik dan non akademik. Oke, kalau Bapak Kasim sendiri ada tantangan terbesar nggak sih untuk menjalankan program-program? Sebenarnya kalau bicara tantangan bagi saya itu soal biasa. Saya beri contoh ya, OSN, Olimpiade Sains Nasional. Olimpiade Sains Nasional itu kita tidak bisa targetkan SMP 13 bisa tampil. Tapi kalau ada perubahan, bisa saya tampil sebagai juara tingkat kota, insya Allah bisa tingkat provinsi. Jadi selama ini saya tidak pernah membedakan karena mereka karakter siswa itu belajar sebagaimana biasa dan sama. Jadi tidak pernah seperti itu. Tinggal insya Allah menentukan bahwa SMP 13 saya sebagai PLT bisa membawa anak-anak itu sampai pada prestasi. Insya Allah sampai tingkat nasional. Amin. Oke, Pak, project ke depan setelah ini. Project Tadi FLS ya. 2N ya? FLS 3N, FLS 2N di 2026 ini. Ini, oke. Di sini ada untuk proyek untuk SMP Negeri 13 itu ya terus terang saja mereka ada ikut lomba vokal, tari juga ada ya, kemudian atletik, kemudian O2SN, semua mereka ikut cabang sesuai kemampuan sekolah ini. Kemudian untuk menunggu hasil ya nanti kita lihat perkembangan itu. Iya, berarti sekarang lagi fokusnya ke situ ya. Ya, lagi fokus itu. Nah sekarang juga semua sekolah negeri itu masih juga ada yang hari ini juga kalau SMP 13 selesai TKA. Kalau SMP 2 itu masih hari ini dan besok. Nah itu kan sesuai dengan jumlah siswanya. Nah jumlah siswa lulusan itu kalau di sini sekitar 90-an ya, sekitar 90-an. Kalau SMP 2 itu kan 300 lebih, 350. Cukup banyak sehingga mereka punya TKA insya Allah sampai besok. Kemudian proyek yang utama saya sampaikan di sini itu bisa mengimbangi atau bisa melawan sekolah-sekolah yang besar. Insya Allah bisa akan tercapai. Oke, itu apa sih namanya impiannya ya, ya dari saya Pak punya Kasim impian, sendiri. semua punya impian. Ya. Jangan sampai sekolah-sekolah di daerah-daerah justru tertinggal gitu ya. Ya. Kalau boleh lebih tinggi lagi. Kita harus optimis menghadapi. Harus optimis, benar. Dan siap menghadapi tantangan juga. Betul, iya. Oke, terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk siswa-siswinya atau Uti? Ya, pesan-pesan saya kalau biasa di TikTok kata-kata hari ini. Oh, kata-kata hari ini, quotes of the day. Iya, sebenarnya banyak yang saya berikan pesan untuk SMP Negeri 13 Gorontalo. Yang pertama, SMP 13 Gorontalo itu Bu, itu sudah masuk nominasi bertarung dengan sekolah-sekolah seperti SMP 1, SMP 2, dan SMP yang lain. Satu. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, hanya jumlah siswa yang beda. Tapi mereka punya skill itu belum bisa kita pandang enteng. Walaupun saya ini sebagai kepala sekolah SMP 2, PLT di sini. Saya belum bisa pertaruhkan. Jangan sampai sekolah definitif saya sebagai kepala sekolah bisa saya kalahkan di sini saya sebagai PLT. Makanya saya beritahu juga di SMP 2 seperti itu. Nah, yang ketiga, saya tidak pernah ragu siswa SMP 13 sama guru-gurunya. Semuanya oke. Punya skill yang baik, punya pengetahuan yang luas, dan menguasai IT. Nah, kemudian yang keempat, persoalan bertarung itu di mana saja kami siap.
guru-guru siap, peserta didik juga siap. Yang menentukan adalah kejuaraan, insya Allah Allah yang tentukan. Gitu kan? Dan yang terakhir, tidak ada sekolah ini tidak bekerja sama. Mulai dari kepala sekolah, biar PLT. Saya sudah katakan tadi, ulang-ulang, biar saya PLT di sini, tetap saya berusaha bagaimana maksimal untuk tampil di berbagai event, baik tingkat sekolah, tingkat nasional, tingkat provinsi, apalagi event-event yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wali, mengaji, itu juga perlu. Karena apa? Kita ini sekarang harus dibenahi seperti itu. Bahkan ini lulusan-lulusan SD yang akan masuk SMP harus ada sertifikat mengaji. Itu perintah dari Pak Wali untuk semua sekolah SD yang masuk di SMP, ya harus punya sertifikat mengaji supaya itu adalah bekal. Dan saya pesan, baik di SMP 13 maupun SMP 2, kurangi menggunakan HP di rumah. Dan bisa saja akan terjadi tidak ada penggunaan handphone atau HP di sekolah. Karena itu mengganggu aktivitas belajar mengajar. Juga saya sudah sampaikan di upacara pada guru-guru rapat supaya anak-anak itu jadi lebih cerdas. Itu pesan-pesan saya pada SMP Negeri 13. Insya Allah mereka ada perubahan. Baik, terima kasih. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam untuk SMP 13 siswanya dan salam untuk guru-guru yang eksis dan berprestasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak Kepala Sekolah SMP 13 ya, ada Pak Kasim Daniel untuk waktunya di episode kali ini. Dan jangan kemana-mana, kita di BOM, bakat orang muda. Teganya kau curangiku, kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu di masa lalu. Ini saat kau mulai menatap dia, kau sebut namanya saat bersamaku, tak bisakah sedikit saja hargai perasaan ini. Kau acuhkan aku di depan temanmu, baiknya kau jujur saja kepadaku, kau tak cintaiku. Bayangkanlah jadi aku, luka hatiku. Teganya kau permainkanku, patah hatiku. Teganya kau sebut namanya saat bersamaku, tak bisakah sedikit saja hargai perasaan ini. Kau acuhkan aku di depan temanmu, baiknya kau jujur saja kepadaku, kau tak cintaiku. Kau sebut namanya
jujur saja kepadaku, kau tak cintaiku. Gimana? Seru kan penampilannya? Tapi sayang banget kita udah mau bubaran guys. Tapi jangan sedih, karena setelah ini kita masih bakal mengulik lagi sekolah-sekolah berikutnya. Kira-kira setelah ini kita akan ke sekolah mana? Sekolah kamu kah? Tungguin ya. Nisa pamit, bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya.